Kemudian apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum, karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana. Kecuali bisa dibuktikan ada pidana, tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Magdir ya, mengenai human error atau technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Sirekap mobile itu mengkonversi gambar, tulisan yang ada di gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software. Tidak ada manusia yang mengkonversi di sana, beda dengan situng dulu. Kalau situng dulu memang di-entry oleh manusia, sehingga menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error. Kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik, itu yang dirubah. Jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya, baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan begitu. Kemudian dari pihak terkait, Sirekap alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika perhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU Kabupaten Kota dan sebagainya, itu adalah proses berjenjang yang di mana alat Sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai, ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak pemohon, kemudian itu digunakan untuk mengupdate Sirekap. Jadi Sirekapnya juga ikut berjenjang, jadinya sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga. Karena, dan yang kedua adalah jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain form C1 hasil ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya rekapnya seperti apa. Nah, kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian Sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah, ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software aja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di Sirekap, karena nggak ada gunanya Sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah berjenjang dihapus lagi juga begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua. Kemudian saya agak percepat ya, langsung ke Prof. Eni mengenai evolusi Prof. Eni ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Eni lagi. Jadi dulu situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu human error-nya tinggi, belum lagi ngantri. Nah, Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR untuk membaca tulisan tangan menjadi data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya apresiasi sekali pada teman-teman ITB. Tetapi yang sangat saya kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka itu kalau di lab saja belum 100% juga, baru 99% gitu, apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin nanti mungkin di berikutnya, evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum diposting dan sebagainya. Kemudian ada di 11.000 TPS. Ini dinamis Prof, jadi setiap hari berubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12 ribuan TPS, kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125 ribu, kalau nggak salah Pak Ketua pernah bilang ya di media. Kemudian setelah itu turun lagi gitu ya, karena memang begitu data banyak masuk, terutama yang dari daerah, terutama ya kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu nggak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu begitu ya, sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa di reliability-nya kurang. Nah, Prof. Arief ini menarik. Jadi Prof, banyak lembaga termasuk KPU ini
tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu bicara tentang teknologi, Sirekap, OCR dan sebagainya. Tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset. Bagaimana kita punya mindset digital, artinya apa? Memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar. Nah ini dulu pernah waktu saya diundang KPU di Bali, tahun berapa itu? April tahun 2023 kalau nggak salah, masih KPU yang lama lah. Itu saya sampaikan, sebetulnya pertama dilakukan adalah transformasi digital dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita ujuk-ujuk digitalisasi sama dengan kita nggak ngerti apa-apa, langsung beli HP yang canggih, tapi cuma dipakai untuk telepon sama WhatsApp. Gitu. Itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan. Karena mindsetnya belum, padahal di situ ada dipakai bisa untuk cari informasi, bisa dipakai untuk membuat jadwal dan yang lain-lain. Banyak fasilitasnya. Tapi karena mindset kita belum digital ya, kita pakai HP yang canggih hanya sekedar untuk WA sama telepon gitu. Nah, ya ini Prof, jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan. Nah, salah satu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan, ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making. Jadi kita harus menggunakan data itu secara valid. Nah, bagaimana validasi ini, pertanyaan Prof Arief yang kedua ya. Sebetulnya nggak susah menurut saya, meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas, validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3 sekian. Diturunkan ke provinsi. Provinsi 36 provinsi ya. 38 provinsi. 38 provinsi itu di total sama nggak jumlahnya? Kalau nggak sama berarti KPU waktu pleno nakal gitu kan. Kalau sama ya berarti benar mereka. Kemudian provinsi mana ambil, kampung saya lah Jawa Timur gitu. Diambil kemudian hasil rekap provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma dari 37 kabupaten, gampang itu, cocokin aja. 38 kabupaten ya Jawa Timur. Oh ya tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi 38 kabupaten kota. Jadi gampang itu jumlahnya Prof. Kalau kita jumlah 38 cocok ya berarti sudah nggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi misalnya dicurigai mana di kampung saya di Madiun ada masalah di situ. Turunkan lagi di kecamatan begitu. Jadi itu bisa dilakukan 1 hari juga selesai kalau mau gitu, kalau niat gitu ya. Jadi dibalik arahnya dari atas ke bawah. Kemudian terakhir dari Yang Mulia Pak Soehartoyo. Prof, ya. Jadi Prof Soehartoyo Yang Mulia, jadi saya melihat sebetulnya di Indonesia itu ada sekitar 10 teman-teman yang punya inisiatif melakukan perhitungan paralel. Jadi mereka dasarnya juga dari TPS, dari Form C1, mereka punya sistem sendiri, kemudian diupload. Beberapa yang saya punya datanya, misalkan ada di berita, misalnya Jaga Pemilu itu ada Pak Adar Gumai di sana, ada teman-teman KIPP, ada ICW semuanya. Waktu launching itu beliau mengatakan bahwa Jaga Pemilu ini sangat akurat datanya. Kenapa? Karena selain menggunakan OCR juga divalidasi oleh manusia. Nah, tapi ketika kita lihat hasilnya tadi, ternyata ya nggak beda jauh dengan Sirekap setelah diselesaikan di perhitungan manual. Nah, dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di Sirekap ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain. Yang kedua sama dengan perhitungan manual juga. Yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini membahas Sirekap itu ya pesan kosong aja lah kira-kira gitu. Gak ada gunanya gitu ya. Kecuali mau bikin ya mau nyalain orang kan bisa aja, kalau memang mau nyalain orang apa aja bisa disalahin. Tapi pada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat, hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1%. Terima kasih ahli. Demikian. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Yeah. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya. Saya izin beliau. Di slide-nya ahli tadi coba dilihat itu tidak comparable. Sirekap KPU coba dilihat. Coba dilihat. KPU itu sudah 88%, Jaga Pemilu cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak. Pak Bambang, sabar. Yang buat slide ya, pedalinya dari sini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi.
Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup, ya, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya. Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Ya, kesempatan terakhir Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab.